Kita awali kabar petang pemirsa dengan informasi Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilu legislatif tahun 2024. Hari ini. Tidak serius ini. Jadi tidak hadir yang 63. Salah satu sidang pendahuluan yang digelar yaitu untuk perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sebelumnya pemirsa, menurut keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, perolehan suara partai berlambang Kakbah itu ditetapkan sebesar 5.878.000. Dan berdasarkan keputusan itu, P3 sebagai pemohon tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Selisih kekurangan suara yang dialami oleh P3 yaitu sebesar 193.088 suara atau setara dengan 0,13%. P3 menduga terjadi peralihan suara ke partai lain secara tidak sah yang terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi nasional. Dan inilah yang dipersoalkan oleh P3. Peraturan Mahkamah Konstitusinya menyatakan itu. Kalau tidak kami anggap tidak serius ini. Jadi tidak hadir yang 63. Tinggal nanti 225. Jadi ini Pak 63 tadi 225 dan 63. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Perkenanlah pemohon dengan ini mengajukan. Silakan maju Pak. Sebelumnya pemirsa, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengaku pihaknya telah mengantongi bukti-bukti dan saksi-saksi yang mumpuni untuk menghadapi sidang sengketa Pileg 2024 di MK. P3 pun optimistis supaya hukum ke Mahkamah Konstitusi kelak membuahkan hasil positif. Terkait dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi, PHPU perselisihan hasil pemilihan umum khususnya terkait dengan pemilu legislatif, P3 mengajukan gugatan di 24 daerah ya, dan kami mendalilkan semua gugatan dengan bukti-bukti yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan nanti dalam persidangan tentu kami bisa berkolaborasi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Dan insya Allah dengan dalil-dalil yang kami ajukan, ini nanti permohonan P3 bisa diterima. Mudah-mudahan mohon doa khususnya kepada konstituen P3, para ulama, para umat Islam yang mempercayakan kepada P3 saluran aspirasi politiknya pada pemilu yang lalu. Insya Allah hal itu akan kita kembalikan melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi? Dan kita akan langsung tanyakan kepada rekan kami yang ada di sana, ada Fatima Albar. Fatima, apa yang menjadi agenda persidangan pada hari ini dan kapan pastinya MK ini akan memberikan keputusan soal hasil Pileg 2024? Ya, Vena, Gina dan juga pemirsa, betul sekali memang hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara pemilihan umum PHPU untuk pemilu legislatif. Kalau kemarin MK sudah selesai menjalankan serangkaian sidang PHPU Pilpres, kali ini MK melanjutkan gelar perkaranya di mana sidang-sidang berkaitan dengan PHPU untuk pemilu legislatif. Dan memang pada sidang hari ini itu terdapat ada 3 panel, di mana setiap itu ada panel 1, panel 2, panel 3, dan ketiga panel itu diisi dengan hakim atau 3 hakim konstitusi. Dan memang dapat kami informasikan bahwa dalam sidang perkara PHPU Pileg ini terdapat 297 perkara. Dan di mana 297 perkara itu disidangkan di dalam 3 panel yang berbeda, di mana dalam panel 1 itu terdapat 103 perkara, kemudian di panel 2 dan panel 3 terdapat 97 perkara. Namun yang menariknya pemirsa, di mana dalam ketiga panel ini terdapat gugatan dari Partai Pembangunan Persatuan yaitu atau Partai P3, di mana Partai P3 ini menggugat atau membawa sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa partainya ini kehilangan sekitar lebih dari 100.000 suara, di mana atas kehilangan 100.000 suaranya ini mengakibatkan Partai P3 tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi seperti apa sistem sidang atau perjalanan sidang dilakukan dalam prosesi untuk P3 itu sendiri? Dari ketiga panel memang terdapat beberapa provinsi-provinsi yang digugat oleh P3, di mana seperti kita contohkan untuk Banten sendiri, P3 menggugat selaku pemohon menyampaikan bahwa terdapat
ada sekitar ratusan ribu suara atau lebih dari 100.000 suara yang hilang di berbagai provinsi, salah satunya Provinsi Banten, di mana P3 menduga adanya kehilangan suara atau perpindahan suara dari partai P3 ke Partai Garuda. Jadi sampai saat ini untuk panel 1 sudah selesai, panel 2 sudah selesai, kita masih menunggu untuk panel 3 masih berlangsung perjalanan sidang. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.